Kamu berani ya datang ke sini? Udah bajunya kayak orang kampungan. Ini maksudnya apa-apaan ya? Mas mau bergaya tapi Mas, maaf. mampu. Mbak, udah. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul. Kayaknya kamu seneng banget deh, Sin. Iya dong, aku mau ketemu sama seseorang yang kayaknya emang bener-bener orang itu tampan, ya berhati baik. Ya pokoknya kayaknya orang ini spesial deh. Ah, tunggu. Tampan, berhati baik. Mas, kamu... Iya kan kemarin aku udah bilang nih sama Mbak Zizi sebelum acara syukuran kantor, aku mau ngajakin Mbak Zizi sama Mbak Wika untuk ketemu sama si cowok yang aku kirimin fotonya itu loh, ganteng kan? Aduh Sinta, jangan sekarang kamu itu jangan cuma lihat gantengnya aja. Biasanya nih ya, kalau orangnya itu ganteng, omongannya manis ya kan? Manis di awal maksudku, itu biasanya rata-rata kayak gitu bisa jadi penipu, tau nggak sih? Apa penipu? Penipu yang gimana sih Mbak? Ya iya sih, zaman sekarang kan udah banyak banget terbukti ya kan, perempuan-perempuan cantik polos kayak kamu ini mudah ketipu sama omongan laki-laki yang ya tampangnya oke lah, ganteng, terus omongannya manis. Iya. Kayak gitu, jadi kamu tuh harus hati-hati, tau nggak? Ya kayaknya orang ini beda deh Mbak. Orang ini benar-benar bikin aku nyaman senyaman-nyamannya. Apalagi nih orang ini kayaknya emang benar-benar mau ngeyakinin aku kalau dia bakalan bareng aku gitu. Dia bakalan ngedapetin aku dan apapun yang aku mau bakal dia turuti. Maksudnya keinginan yang kamu mau bakal diturutin, maksudnya dia tuh orang kaya gitu? Iya, aku juga nggak tahu sih Mbak ya, tapi mau kaya ataupun sederhana ataupun enggak, yang penting hati aku nyaman sama dia, dia juga nyaman sama aku kan. Iya sih, tapi kalau misalnya nih laki-laki yang mau kamu temuin itu ternyata nggak punya mobil, ya kamu jangan mau lah sih orang yang nggak punya mobil, yang nggak bermobil itu kan kampungan banget ya kan? Ya, emang kenapa kan Sinta juga nanti toh ujung-ujungnya Sinta nggak mau nikah sama mobil dia toh? Ya emang sekarang kamu bilang kayak gitu, tapi nanti kalau kamu udah ngejalanin hubungan yang benar-benar, ya pasti butuh lah. Apalagi sekarang mobil itu benar-benar jadi kebutuhan. Ya sekarang gini deh Mbak, Sinta itu nggak pernah deket sama cowok manapun. Baru kali ini Sinta bakalan ketemu sama orang-orang yang bener-bener bikin Sinta nyaman. Iya pastinya bagi Sinta orang ini ya orang spesial. Ya orang spesial menurut kamu, tapi kan kamu juga harus hati-hati dan waspada, tau gak sih? Jangan gampang percaya, apalagi ya sampai ya istilahnya bucin lah ya. Kalau kayak kamu ini kan masih awal-awal ya, biasa bucin-bucinnya sampai kadang kalau orang nasehatin itu suka nggak didengerin. Ya udahlah, yang penting sekarang kan Mbak Zizi sama si Mbak Wika juga harus dukung Sinta dong. Lagi pula juga Sinta nggak pernah nih ngenalin satu cowok pun sama kalian berdua, kan baru kali ini loh. Nah, coba bayangin. Justru karena kamu baru pertama kali ngenalin laki-laki sama kita, makanya kita tuh nggak mau kalau kamu itu sampai salah pilih, tau nggak? Ya nggak mungkin lah Mbak, aku salah pilih. Udah deh pokoknya tenang aja. Nanti Mbak Zizi lihat langsung bagaimana rupa dari orang itu dan hati dari orang itu. Pokoknya Ya, orangnya bener-bener perfect. Tapi ini ngomong-ngomong, Mbak Wika kemana ya? Kok dia mesti telat terus sih? Ya mungkin masih di jalan kali. Kamu nggak coba WA? Tadi aku udah WhatsApp dia kok, cuman mungkin dia masih di jalan kali ya. Ya Yaudah, udahlah, kita tunggu kalau gitu, aja. tunggu aja di sini. Aku juga nggak sabar nih buat ngenalin cowok ini ke Mbak Wika juga. Ah, kamu mah. Ya udah, sorry kali, namanya juga baru jatuh cinta ya, berbunga-bunga itu pastilah. Iya, aku paham orang yang lagi berbunga-bunga, tapi kamu tetap harus hati-hati banget, tau nggak? Ya udah, tenang aja. Tapi gimana nih, aku udah oke belum? Aku juga malu kan, masa pertama kali ketemu aku
lah, kalau kamu mah nggak usah dandan kayak gitu aja udah cantik, mau gimana aja tetap Aja, cantik. kamu jangan cuma mau buat aku seneng aja. Iya dong. bener lah Sinta. Ya udahlah, mudah-mudahan dia cocok ya sama aku juga mungkin cocok sama dia. Biar aku dapetin orang yang benar-benar sayang sama aku. Iya pastilah. Nah udah, kita tunggu dulu, tinggal ya nunggu Mbak Wika. Nih, Wika. Halo sayang. Iya aku udah nyampe. Iya ini aku ada di taman. Iya di mana kamu? Ya udah, aku tunggu di luar aja ya. Ya cepetan. Hai sayang. Sayang. Kamu udah dari tadi di sini. Kak barusan kok. Di sini aja. Udah, aku duduk sini aja. Kok duduk situ sih? Sini aja. Kan sama Yaudah, aja yaudah, sayang. yaudah. Kamu nih gimana sih? Oh ya, kita kan mau ngadakan syukuran, ya. Terus kamu udah ngasih tahu anak-anak kalau kita udah mau berangkat. Iya, teman-teman semuanya udah tahu kok kalau hari ini bakalan ada syukuran di kantor. Tapi kamu udah WA anak-anak belum kalau kita mau berangkat? Ya, oh ya, aku mau bilang dulu sama kamu nih. Sebenarnya sebelum kita ngadain syukuran di kantor, aku dan kamu harus nemuin Sinta dulu. Kenapa? Kan di kantor kan kita ketemu. Ya katanya sih dia tuh mau ketemu sama seseorang sayang. Hah? Maksudnya? Iya, nih aku udah dikirimin fotonya kok. Jadi Sinta itu mau ketemu sama seorang cowok gitu. Beneran? Iyalah, tuh. Coba lihat. Wah, kayaknya keren juga tuh cowok. Kalau dilihat dari tampangnya sih keren sih, tapi kita kan nggak tahu isi dompetnya. Siapa tahu isi dompetnya itu nggak sekeren tampilannya gitu kan? Kan kebanyakan sekarang tuh seperti itu sayang. Ya tampilan doang sok keren, tapi mah dompetnya tipis. Ya juga sih. Lagi pula Sinta kenapa gak milih cowok yang di kantor aja? Padahal banyak teman-teman yang suka sama Sinta. Hah? Kok malah milih orang yang baru dikenal? Belum tentu dia punya pekerjaan, belum tentu dia udah mapan. Ya kalau cuma penampilan sekarang, nomor 2. Dan yang paling utama itu ya uang dan pekerjaan. Ya, apalagi ya harus Sinta. dong kalau itu. Ya juga sih, bener juga kalau menurut kamu sayang. Kan kalau misalkan nih Sinta sama orang kantor itu udah jelas itu pekerjaannya mesti sip kan? Ya sepadan lah gitu sama kita, sama Sinta juga kan? Bener banget, apalagi si Anton. Dia kan HRD, dia dari dulu suka sama Sinta. Tapi Sinta gak pernah ngerespon, tau nggak? Masa sih kok aku nggak tahu? Masa kamu gak tahu? Seharusnya kamu tuh tahu, Sinta itu kan cewek ya. Kalau cerita biasanya sama ceweknya juga, cewek juga gitu loh. Kamu kok kalah informasi sama aku sih? Ya aku nggak tahu aja, aku nggak nyangka loh kalau misalkan Pak Anton itu suka sama Sinta. Kamu gak update. Tapi kalau menurut aku mereka tuh cocok, tau nggak? Cocok, tapi Sinta itu gak ada rasa sama sekali sama dia. Meskipun Pak Anton sudah ngasih perhatian lebih sama Sinta, Sinta gak pernah ngegubris dia. Malah Pak Anton pernah ngasih hadiah sama Sinta, dikasihkan sama siapa coba? Dikasih mana? Siapa sama? Sama Nurul. Loh, kok bisa gitu sih? Seharusnya Sinta tuh kan ya seneng gitu. Ya namanya sudah juga dikasih orang, hadiah. namanya juga orang udah gak seneng, ya mau gimana lagi. Jangankan sama orangnya, pemberiannya pun gak bakalan diterima. Bener juga sih sayang, tapi kalau menurut aku nih ya, ya aku bakalan ngebujuk Sinta buat ya maulah sama Pak Anton. Lagian mereka cocok kok. Udah, kamu gak usah terlalu ikut campur.
ya masalah pribadinya Cinta. Dan kita lihat aja nanti cowok yang bakalan ketemu sama Cinta itu seperti apa. Kalau seumpamanya cowok ini tidak sesuai dengan Cinta dan lebih bapan Anton daripada dia, kita jodohkan sama Anton, Pak Anton aja. Coba kamu pikir, Cinta salah pilih cowok, kita sebagai temannya, masa kamu tega sih? Ya aku nggak tega lah, aku nggak bakalan ngebiarin teman aku gitu jatuh ke tangan orang yang salah. Ya pokoknya nih, kalau misalkan cowok itu cuma keren tampangnya doang, aku bakalan ngelarang Sinta buat ya deket sama dia lah. Ya kan Sinta teman aku. Ya harus lah. Oh ya, ibu ada di dalam? Ibu tadi keluar sayang. Keluar? Iya, kayaknya dia belanja deh. Kemarin aku sini pas lagi keluar juga. Aku gak enak jemput kamu tanpa sepengetahuan ibu gitu loh. Nggak apa-apa kok, lagian kan ibu aku sudah tahu. Ya udah deh, soal gini kamu kan. aja. Kamu nanti malam ada acara nggak? Nanti malam ya? Iya. Kayaknya nggak ada deh. Aku ke rumahnya kamu. Kesini lagi maksudnya. Boleh, boleh. Aku mau ngajak kamu ngopi gimana gitu. Boleh sih, kan kita udah lama nggak ngopi bareng Bener kan? banget. Ya udah. Nih, gimana kalau kita berangkat sekarang aja? Ya udah, kamu sekalian WA Cinta ya. Udah sayang, ini Sinta sudah ngirim lokasinya dan kebetulan ini lokasinya nggak jauh dari kantor kita kok. Oh gitu ya. Iya. Ya udah, kebetulan banget. Tunggu bentar. Sayang, kalau aku beli mobil kamu setuju nggak? Ya setuju banget lah sayang. Tapi ya aku Itu mobil. harus kredit dulu. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kan kamu punya mobil. Ya juga sih. Ya. Gung, Ya bos. kalau lihat di lokasinya sih daerah sini, Gung. Aku nggak tahu ini nyasar apa enggak, Gung. Aku harus cari orang buat tanya, kamu tunggu di sini. Soalnya kan aku juga belum pernah ketemu, ini pertama kenalan. Jadi sebelum kita masuk ke kantor, ke acara syukuran, ya aku mau menyempatkan waktu buat ketemu sama orang ini, cewek ini dulu, Gung. Iya. Jadi kamu tunggu di sini aja, biar aku yang tanya-tanya. Sekalian siapa tahu orang sini tahu informasi tentang perempuan cewek ini, dan aku bisa tanya-tanya gimana dia orangnya. Iya bos. Ini aku bingung cari alamatnya, Gung. Katanya sih, aku nggak tahu lagi. Ya udah deh, mending aku sekarang tanya-tanya aja dulu. Kalau misalkan nggak ada yang tahu, mending kita cari lagi. Ini soalnya udah masuk ke pelosok, Gung. Takutnya nyasar kan? Bener bos. Kamu kan orang sini, Gung. Kenapa kamu bisa nggak tahu? Maksudnya kan kantor kamu nggak jauh lah dari sini. Ya saya kan fokusnya di kantor kerja bos. Jadinya saya jarang ada waktu buat jalan keluar. Ini bos, untuk keluar bos. Ya repot juga ya. Kalau misalkan kamu nggak fokus kerja, terus kerjaan nggak beres, kamu juga aku marahin. Itu bos. Kamu nggak tahu wilayah begini, kamu juga aku marahin. Berarti kan kamu serba salah, Gung. Iya bos. Apa kamu memang diciptakan untuk menjadi orang yang salah, Gung? Wah, itu ceweknya kamu, Gung? Enggak lah bos, itu kan masih anak kecil bos, masih. Oh, kamu kalau iya aku lupa kalau kamu misalkan maksudnya kalau kamu udah menjadi anak besar, Gung. Ya dah, kalau begitu Bos, setahu saya daerah sini kalau ke kantor ada sekitar 8 menitan bos kalau dari sini bos. iya, kamu kan konyol banget gak tahu tempat ini, Gung. Kamu ini gimana sih? Keadaan masyarakat sekitar kamu perhatikan dong. Soalnya kantor kita kan ya ada di wilayah mereka. Jadi kalau ada sesuatu mereka ada simpatinya juga ke kita, Gung. Jadi kita bertamu ke rumah orang, kita harus tahulah etika bertamu sama orang. Kan istilahnya begitu. Ya benar bos. Yaudah, kalau begitu mending sekarang aku langsung tanya dulu ya ke orang-orang. Kamu tunggu di sini. Kamu tunggu di sini aja. Bisa kemana-mana, oke? Ini ada orang. Aku tanya aja. Mas. Aduh, ini ada apa sih sayang? Ada apa? Maaf. Ini saya mau tanya alamat. Jadi saya ada janji sama orang mau ketemuan, Mas. Jadi ini alamatnya. Tahu nggak, Mbak?
Coba lihat Cang. Ini bukannya tempat Iya kita sayang. ngajak ketemu. Bentar Ya, deh. kok sama ya? Bentar. Kok Mas sama Mbak kenal sama Sinta? Oh, jadi benar. Bentar. Ini bukan orangnya. Iya benar. Iya bener. Coba lihat. Oh. Lihat punya kamu. Bukan. Sayang sama alamatnya. Bukan orangnya itu loh. Yang kamu ngasih tahu sama aku. Fotonya. Wah, iya sama. Kamu gimana sih? Tuh, coba lihat. Bener banget. Oh, jadi Mas kenal sama Mbak Sinta. Ini kebetulan saya minta tolong, saya mau ke sana Mas. Ini arahnya kira-kira kemana? Atau saya kelewat atau gimana Mas? Berarti Mas yang mau ketemu sama Sinta. Iya, saya mau ketemu sama Mbak Sinta Mas. Aduh, parah nih. Bener apa yang kamu bilang tadi, sayang. Ya, penampilannya kalau dilihat dari fotonya nih ya, sama sih kayak aslinya penampilannya ya, oke lah. Tapi dia naik apa ya ke sini? Jalan Emang kaki. kenapa? Iya, saya kan jalan kaki Mbak. Ke sini maksudnya cari alamatnya jalan kaki. Kalau dari Ya udah jangan banyak omong ya. Mendingan kamu batalin. Kamu mau ketemu sama Sinta. Emang kenapa Mas? Kamu belum tahu. Sinta itu kerja di kantoran. Dia itu orang sukses dan gak pantas ketemu sama orang kayak kamu. Apalagi jalan kaki. Bener tuh, Sinta tuh nggak bakalan mau sama orang yang dompetnya tipis, nggak sesuai sama penampilannya. Ya udah. Sekarang begini aja deh. Saya nggak mau bahas panjang lebar. Tadi Mas juga sempat ngurus saya bawa apa ke sini. Itu sebenarnya bukan urusannya Mas. Sekarang saya cuma minta tolong, saya kasih alamatnya aja. Apa kamu bilang bukan urusan kita? Ya jelas urusan kita lah. Karena apa? Sinta itu teman kita. Ya tentunya kita nggak bakalan biarin Sinta deket sama orang yang tipenya seperti kamu ini. Ya cuma kenapa, tampilan Mbak? aja doang. Yang Tapi kan Mbak belum kenal saya. Kenapa Mbak langsung bilang saya nggak pantas buat Mbak Sinta? Udah, Sinta itu primadona di kantor bener kita. tuh. Dan Dia Sinta tuh itu cantik. jadi rebutan, tahu nggak? Kamu mau deketin dia, Pak Anton aja selaku HRD di kantor aku ditolak mentah-mentah, tahu nggak? Apalagi kamu cuma jalan kaki, Ya, kamu mau mengandalkan tampang kamu, Udah gak zaman sekarang, tahu nggak? Mendingan kamu balik kanan pergi ya, dan terus kamu ngaca. Kamu ini siapa? Mau kenalan sama Nggak. Sinta? Apa saya mending tanya ke orang lain aja? Atau enggak saya mau cari sendiri alamatnya? Soalnya kayaknya saya nggak pernah ada masalah sama kalian berdua. Saya nggak pernah kenal, tapi kalian kenapa langsung begitu responnya sama saya? Ini masalah Mbak Sinta mau kenalan sama siapa itu kan urusannya Mbak Sinta. Saya cuma butuh ketemu, kayaknya orangnya baik banget. Dan walaupun dia orang sukses, kayaknya nggak buruk kok sikapnya dia sama orang lain. Karena saya udah sering chattingan, sering teleponan sama dia. Sekarang cuman mau pertemuan aja. Nggak ada salahnya kan, saya mau nambah teman atau nambah saudara. Iya, karena atau kalau perlu bisa jadi jodoh saya mungkin kan. karena Sinta belum tahu asli nggak kamu boleh, itu nggak boleh. siapa. nggak boleh kan sayang, kalau misalkan dia berjodoh sama Sinta, kita kan sebagai temannya gimana? Ya ampun. Kasihan ya kita Sinta lah, malah diporotin sama dia. bener. Hah? Ini nggak boleh sampai Bukannya- terjadi sayang. Bukannya nambah ringan malah nambah beban, tahu nggak? Bener. Mas kan nggak tahu saya kesini ada maksud apa sama dia, dan Mas juga nggak tahu siapa saya, jadi minta tolong jangan seenaknya sendiri kalau ngomong. Dan saya enaknya ngomong itu siapa? Hah? Ya kalian berdua kan dari tadi seenaknya ngomong sama saya. Loh, kita ngomong kan sesuai kenyataannya sayang. Ya wajar lah kalau misalkan kita ngelarang kamu buat ngedeketin Sinta. Kenapa? Ya seperti yang kita bilang dari tadi. Kamu pasti bakal morotin dia, karena kamu udah tahu kan kalau Sinta itu banyak uangnya. Saya kenalan sama orang nggak pernah memandang masalah itu ya. Alah, itu kan akal bulunya kamu doang. Ya mungkin Udah, jangan terlalu banyak basa-basi deh. Aku udah tahu pikirannya kamu itu kemana. Aku udah tahu karena aku laki-laki. Aku bisa menilai orang kayak kamu yang cuma jalan kaki mau ketemu sama Sinta, orang yang kerja di kantoran. Kalau bukan mau morotin dia, mau apa lagi? Pasti dia tuh bakalan ambil kesempatan sayang. Ya oke lah, nggak apa-apa kalian menilai saya seperti itu. Nggak apa-apa, setiap orang berhak untuk berpendapat, menilai orang itu seperti apa. Nggak apa-apa, itu sah-sah aja. Yang terpenting buat saya mau ketemu sama Mbak Sinta sekarang. Kalian mau ngelarang saya nggak bisa. Karena yang bersangkutan udah nungguin saya dari tadi kan. Gitu ya? Iya, saya cuman tinggal cari alamat. Kalau misalkan kalian nggak mau ngasih alamatnya,
saya mau cari alamat ke tanya alamat ke orang lain gitu loh. Tapi aku pastikan, ketika kamu ketemu sama Sinta, kamu bakal dipermalukan sama Sinta, kamu bakal dicaci maki sama Sinta, karena kamu sudah mengganggu waktu Sinta. Oke, nggak apa-apa, kalian karena kalian belum tahu juga kan sama aku, jadinya kalian seenaknya ngomong seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Aku biasa menghadapi sesuatu itu dengan senyuman. Ya nggak apa-apa. Loh, dari tadi kan aku nggak ada emosi kan? Karena yang kalian omongin tuh nggak ada yang bener. Apa jangan-jangan Sinta tuh nggak tahu ya kalau misalkan cowok ini tuh sebenarnya kere? Ya namanya juga laki-laki, banyak Ya makanya dia tuh, sayang. makanya Sinta tuh mau chattingan sama dia, teleponan sama dia. Soalnya Sinta tuh nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Iya, karena udah dipengaruhi sama dia. Bener. Kan dia gak bakalan bilang kalau dia tuh kere. Mana mungkin wanita mau nerima dan mau balas chattingannya kalau enggak. Iya pasti dia tuh Sinta udah bohong. dipengaruhi sama cowok ini. Mau kalian bilang aku mempengaruhi Sinta, mau bilang gimana, udahlah terserah kalian. Yang penting saya gak pernah ada niatan seperti itu. Dan gimana ya, saya gak mau juga menjelaskan tentang diri saya ke kalian. Ya biar kalian sendiri yang tahu siapa saya setelah saya nanti deket sama Sinta, atau mungkin bahkan bisa pacaran, bisa tunangan, bisa menikah. Kalian bakalan tahu siapa saya kan? Kita nggak bakalan biarin hal itu terjadi loh. Kamu ingat itu? Sayang, meskipun kita gak ngelarang ya, Sinta pasti sudah bisa menilai mana yang bakal menjadi pasangan dia. Iya sayang, Aku sebenarnya- tahu kok selera Sinta tuh nggak Tinggi murahan seperti banget. ini. Iya, kalau ini mah rendah banget. Ya nggak mungkin Orang- Sinta mau sama Orang dia. yang udah mapan ditolak mentah-mentah, apalagi masih jalan kaki. Aku sebenarnya nggak mau dengerin omongnya kalian. Aku malu. Dari tadi banyak orang lewat. Harusnya kalau aku nggak ngeladenin kalian, mungkin aku udah dapat alamatnya. Dan aku kan bisa tanya sama orang lain. Kalau kamu masih punya malu, bagus. Berarti kamu habis ini mau balik kanan ke rumah kamu, gak bakal nemuin Sinta. Karena kamu masih punya malu. Tapi kalau kamu udah gak punya malu, kamu bakal paksain ketemu sama Sinta. Dan bakal mempengaruhi dia kalau aku punya segalanya, kalau aku orang kaya, kalau aku punya mobil, kalau aku seterusnya. Udahlah, jangan bohong. Sinta itu pinter orangnya, bisa menilai mana yang kaya, mana yang enggak. Kenapa? Tongkrongan dia itu orang yang kerja di kantoran, orang yang banyak uangnya, ya, orang yang bermobil, enggak jalan kaki. Ya udah, mending sekarang Mas dan Mbak yang terhormat, mending kalian jalan aja dulu. Dia ngusir kita sayang. Lah, kalau kalian ngapain ngeladenin aku di sini? Hah? Ya udah deh sayang, kalau gitu mending kita cabut aja. Ya. Dan kita bilang sebelum dia ketemu sama Sinta, kita bilang kalau orang yang mau ketemu sama dia jalan Bener. kaki, supaya Sinta ngebatalin buat ketemu sama nih orang. Iya benar. Dan kamu siap-siap buat ditolak sama Sinta. Bener banget. Benar Ya nggak udah, sayang? makasih ya karena udah mengingatkan Ya udah saya. yuk, nggak penting. Ya, kalian juga gak penting. Aneh banget. Baru kenal, udah sok-sokan bilang aku mau morotin cewek. Hah. Aku heran banget. Kenapa ya ada orang seperti itu? Padahal aku kan tanya baik-baik. Kayaknya aku harus tanya alamat lain deh. Aku harus ke Agung dulu. Setelah ke Agung aku langsung jalan aja deh. Atau enggak aku lihat lagi deh alamatnya. Aku lihat di map aja ya. Kok dari tadi aku gak kepikiran kalau misalkan ada Google Maps. Kalau misalkan ikutin map, kayaknya aku kelewat deh. Ya udahlah, mending aku ngikutin map aja. Kalau misalkan masih belum ketemu, aku telepon si Sinta aja. Mau nelpon soalnya gak enak kan. Dari tadi tanya-tanya terus. Udahlah, mending aku balik ke Agung aja. Gung. Udah datang, Bos. Aku apes banget, Gung. Barusan tanya sama orang yang lewat di sini. Dia katanya kenal sama cewek yang mau kenalan sama aku, Gung. Terus gimana, Bos? Nah, dia bilang aku mau morotin dia. Aku mau jelasin, dia bilang kan, awalnya dia bilang kalau misalkan aku cuman jalan kaki. Nah, aku kan memang dari sini buat tanya alamat, aku memang jalan kaki dan aku mau jelasin, tapi saya dari rumah mau pakai dari rumah saya pakai mobil. Nah, waktu aku mau bilang mau pakai mobil, aku udah dipotong pembicaraanku, Gung. Kenapa nggak telepon saya, Bos? Kan saya bisa nyusul ke Bos. Tambah ribet, Gung. Ini kan udah dalam keadaan kepepet juga, jadi kita harus langsung nemuin cewek ini, Gung. Cewek ini
udah cantik, baik Gung. Tapi dia bilang katanya pergaulannya bareng sama dia tuh orang-orang kantoran. Berarti kalau orang kantoran harusnya dia kan tahu Gung sama aku Gung. Kalau misalkan memang orang-orang elit yang udah jabatannya tinggi-tinggi atau enggak pemilik kantor, kan pastinya kan tahu. Tapi mereka nggak tahu Gung. Berarti yang mereka omongin kan omong kosong Gung. Ya bohong, pastinya bos kalau nggak tahu sama bos Bagas. Ya aku juga bilang sama dia, mereka berhak menilai aku seperti apa. Tapi tolong ngasih alamatnya, aku bilang gitu. Tapi dia nggak mau ngasih alamatnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Katanya sih temannya dia Gung. Ya semoga aja apa yang dia omongin orang tadi nggak bener Gung. Ya bos. Soalnya kan aku juga udah berharap cewek ini cewek yang baik. Terus jadi nggak kita apa-apa lah. Mau nyari kemana lagi bos? Ah, kita mundur aja mobil. Sebenarnya aku tadi lupa gak pakai Google Map Gung. Kalau menurut Google Map kita udah kelewat, jadi kita harus mundur. Terbalik. Soalnya ini kayaknya tempatnya bukan di pelosok kayak gini Gung. Jadi berarti kita kelewatnya jauh Gung. Ya kita putar balik berarti ya bos? Dan aku tadi sempat dengar orang itu katanya mau ketemu sama cewek ini Gung. Dan arahnya ke arah sana Gung. Berarti kan kita harus balik Gung. Putar balik ya bos? Putar balik aja. Ya udah kita langsung aja bos. Ya udah kalau begitu, mending aku aja Gung yang nyopir Gung. Iya bos. Ya, Kan bos. nggak apa-apa kan? Nanti kalau capek ganti di jalan Gung. Ya bos. Biar cepet. Gung. Kalau daerah sini dekat kantor bos. Nah, aku kan tadi bilang kalau misalkan di daerah kantornya dia katanya Gung. Ya udahlah, mending sekarang kamu belikan aku minum dulu. Aku haus banget. Aku mau nemuin orangnya di sini Gung. Kamu langsung ke sana nyusul ntar. Siap bos. Oke? Yaudah, kamu bawa mobilnya. Aku tunggu di sana. Ini kan ada. Udah barat. Nah, kamu langsung ke sana aja. Hati-hati ya bos. Jangan lama-lama Gung. Aku haus banget soalnya. Siap bos. Oke. Mereka udah di sini. Bilang ya sebenarnya sama dia. Ya iyalah, kasihan Cinta. Nah ini dia, hai. Kalian udah dari tadi ya pasti nunggunya ya? Ya udah, ya ampun. Udah dari tadi doang, kalian pasti asik pacaran kan sampai lupa Pacaran kita. apanya? Hah? Terus sebenarnya nih kita tuh mau cerita. Tadi gak sengaja aku sama pacar aku itu ketemu sama si cowok itu yang kamu tunjukin loh. Hah, kamu serius? Di mana? Iya. Ya di jalan tadi lah. Jadi dia tuh tadi nanya alamat ke kita. Terus gimana? Aduh, pokoknya nggak banget deh kalau menurut aku. Kamu tuh Nggak nggak boleh banget. loh deket sama dia. Maksudnya nggak banget gimana sih? Gimana Wig? Dia nggak bawa Dia itu jalan mobil. kaki, nah, dan orangnya itu kampungan banget, gak pantes banget sama kamu. Hah? Sinta, kalau udah jalan kaki terus modelnya kampungan kayak gitu mending nggak usah deh Sin, kita semua nggak setuju tau nggak? Ya udahlah, gini loh. Kamu tuh nggak boleh ngelihat cowok cuma dari segi tampilannya doang. Kenapa? Ya kalau dilihat-lihat sih dari fotonya ya dia sok keren. Tapi kamu tahu nggak? Mukanya tuh kampungan Sinta. Jadi nggak cocok lah buat kamu seorang primadona gitu, nggak cocok buat kamu. Ah, masa sih Mbak? Enggak kok, dia juga ya mungkin kalian berdua belum bertatapan langsung kali. Apanya sih belum bertatapan langsung? Aku udah ketemu langsung, udah ngomong langsung juga. Dan ngomongnya dia tuh nggak sopan banget, sombong banget lagi. Bentar. Ini kamu tuh dengerin apa katanya Wike deh. Soalnya kan kalau laki-laki udah modelnya kampungan kayak gitu, apalagi jalan kaki, itu nggak pantas banget sama kamu, tau nggak? Ya tapi bentar, aku penasaran deh. Mbak Wika sama Mas David ngomong apa sama cowok itu? Ya kita tuh ngomong kalau mending ya dia tuh gak usah deket-deket sama kamu lagi. Aku suruh pulang, tau Tapi nggak? dia tuh memaksakan diri buat ketemu sama kamu loh Sinta. Kurang ajar banget kan? Sin. Padahal udah kita ingetin kan ya sayang. Kamu wanita karir, hah? Di kantor banyak yang suka sama kamu, apalagi HRD itu, hah? Iya si Pak Antoni itu loh. Iya tapi kamu sama dia yang lebih jelas dan lebih mapan tentunya daripada cowok itu. Bener banget.
Kamu masih mau kenalan sama orang yang belum jelas, belum pasti. Dia udah punya pekerjaan, udah punya masa depan yang baik. Nanti kamu malah yang susah sendiri. Kamu bakal diporotin sama dia. Mas, nggak mungkin. Mas Bagas ini orangnya emang benar-benar baik. Nggak mungkin dia mau morotin aku. Toh lagian juga tadi Mbak Wika bilang kalau Mbak Wika nyuruh dia buat ngejauhin dari Sinta. Iya loh, kan nggak pantas banget kalau misalkan dia tuh sama kamu, Sinta. Mbak, Ini demi kebaikan kamu. ya, kalian berdua jahat, tau nggak sih bersikap Ya kayak nggak gitu? jahat dong Sin, mereka berdua ngelakuin kayak gitu karena mereka tuh sayang sama kamu, mereka peduli sama kamu. Nggak. Kalau aku jadi Wike dan ketemu langsung dan ngelihat secara langsung laki-laki itu seperti apa, apalagi yang udah Wike ceritain sama Mas David itu udah jelas-jelas salah, pasti juga aku larang. Mbak, tapi kan Mbak Zizi, Mbak Wika, Mas David juga tahu itu pertama kalinya Sinta kenal sama laki-laki toh. Enggak. Pasti Sinta ini udah kemakan sama rayuan si cowok itu. Bener. Iya loh. Aku sekarang mau nanya sama kamu. Kamu udah pernah ketemu sama dia? Iya. Belum kan? Cuma kenal di HP doang? Bener. Sekarang laki-laki itu banyak yang modus. Tahu nggak? Dia itu main gombalin cewek, rayuin cewek, sehingga kamu itu terpengaruh dan kamu kelepek-kelepek sama dia. Dan buktinya sekarang, kamu udah kemakan omongan dia. Pokoknya aku nggak mau tahu, kita sebagai sahabat kamu dan satu kantor, nggak mau ngelihat kamu diporotin sama cowok dan kamu merasa ya sengsara nantinya. Udah deh, kalian itu sahabat aku atau bukan sih? Kalian udah tahu ini pertama kalinya aku kenal sama laki-laki, tapi sekarang buktinya Sinta, kalian bertiga malah bersikap kayak gini. Iya, Sinta, kamu itu cuma melindungi kamu dari cowok seperti itu, Sinta. Kita itu bukan ngehakimin kamu atau ngedesak kamu untuk berbuat seperti yang kita mau, enggak. Cuma kita itu nggak mau kalau nanti laki-laki itu ngambil kesempatan ini buat deketin kamu, apalagi sampai morotin kamu. Kita kan nggak bisa baca hati orang seperti apa, Sinta. Iya, tapi masalahnya yang kenal betul sama Mas Bagas itu aku, bukan kalian bertiga. Ya kalian bertiga hanya sekedar tahu, baru tahu saat ini kan. Jadi jangan bersikap kayak gini lah. Kita tuh udah tahu, Wika udah tahu dan lihat secara langsung, sedangkan kamu cuma kenal di HP. Dan kamu itu udah bener-bener termakan sama rayuan, sama omongan manisnya siapa? Bagas itu ya? Iya, si Bagas itu kan. Iya, ya aku udah percayain semuanya sama kalian bertiga kan. Aku udah ceritain semuanya tentang cowok itu sama kalian bertiga. Cuman kenapa balasan kalian seperti ini sih? Ya kita nyangkanya yang deket sama kamu itu orang yang sudah sukses. Istilahnya bos-bos lah. Gitu. Untuk apa sukses tapi hati aku nggak cocok sama orang itu, Mas. Saat ini aku udah bener-bener cocok sama dia dan sekarang kalian bertiga mau menghancurin aku sama Sinta, ketika kamu udah menikah, cinta kamu itu nomor 2. Yang nomor 1, kamu bakal merasakan uang, tahu nggak? Emang kamu mau nantinya kalau misalkan kamu tuh hidup sengsara, kamu tuh cuma diambil butuhnya Sinta sama dia. Apalagi kamu perempuan, lama kelamaan kamu bakal resign dari kantor kita dan kamu bakal menjadi ibu rumah tangga. Ketika kamu udah menjadi ibu rumah tangga, kamu bakal ngerasain laki-laki yang kamu pilih itu seperti apa. Dan sebelum itu terjadi, kita wajib dan berhak memperingati kamu supaya kamu gak terjerumus. Yang diomongin sama itu sama Mas David itu benar sih. Udah deh, kamu tuh nggak usah keras kepala jadi orang. Kamu tuh dengerin apa yang kita kasih tahu ke kamu. Kita itu mau yang terbaik buat kamu, Sinta. Iya Sinta, kita tuh nggak mau kalau belakang-belakangnya kamu tuh menyesal. Karena apa? Karena kamu tuh ya salah pilih pasangan gitu kan. Malah kita mendukung sama HRD kita. Dia tuh kan sangat Aku setuju banget. gimana kalau kita jodohin Cinta sama dia aja deh? Enggak. Sinta, dia itu nggak kalah cakep loh kalau dibandingkan sama cowok yang kamu kenalin itu. Masa depannya sudah jelas. Udah mapan. Gak cakep lah, Wi. Nih kayak aku nih. Aku orang kantoran, aku kan cari pacar ya yang sepadan gitu. Jadi orang kantoran gitu Ya sih. udah dong, jangan samain Sinta sama Mbak Wika, Mbak. Oke, Sinta tahu kalau kalian bertiga itu pengen yang terbaik buat Sinta karena kalian bertiga udah lebih berpengalaman daripada Sinta. Cuman caranya nggak kayak gini. Kalian malah menjelekkan Sinta malah kalau kayak gini. Ya nggak menjelekkan loh, Sin. Harusnya kalau laki-laki itu tahu diri dan sadar diri, udah dia bakal mundur karena dia itu bisa ngeliat
perempuan yang dia deketin itu nggak sepadan sama dia. Masalahnya kita juga kan baru mau berkenalan, Mbak. Itu apa salahnya dia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Ya urusan cocok nggak cocok itu kan nanti Udah, kamu kan baru pertama kali kenal sama pria dan kamu pertama kali mau menjalin hubungan sama pria. Hah? Kamu belum tahu sifat pria itu seperti apa. Hah? Udahlah, kamu percaya sama kita-kita aja. Kamu sama HRD kita aja. Bener tuh, kamu tuh terlalu polos, Sinta. Kalau misalkan soal percintaan seperti itu, ya jadi kalau masalah itu ya biar kita semuanya yang bantu kamu. Biar kita pilihkan orang yang terbaik buat kamu, Sinta. Bener banget. Sekarang gini deh, yang terbaik buat kalian bertiga belum tentu terbaik buat aku kan. Udahlah, pokoknya kalian tenang aja. Ini urusan biar urusan Sinta. Kamu bandel banget ya Sinta. Hah? Iya, Ya kalau jangan laki-lakinya kayak aku nih, laki-lakinya kayak aku baik, tahu nggak? Ya. Enggak baik. Kamu dapetin si Mbak Wika, kamu malah membanggakan diri sendiri. Ya aku emang baik. Tapi aku tahu punya ide, nggak? gimana kalau HRD itu dijodohin sama Mbak Zizi aja? Gimana? Aduh, yang jelasin kan juga. Nah, ini deh. Gue sih. Assalamualaikum. Kamu, Waalaikumsalam. Ini Mbak Sinta ya? Mas Bagas. Nah, saya saya. masih berani saya datang ke sini. Oh, Oh, jadi ini Mas sama Mbak yang ketemu sama saya tadi ya? Aku tadi nyasar Mbak sampai ke pelosok. Nah, nggak tahunya tempatnya ternyata di sini. Aku tanya ke mereka nggak dikasih tahu, katanya enggak, aku dikata-katain. Iya Mas, Kamu maaf. berani ya datang ke sini? Udah bajunya kayak orang kampungan. Ini maksudnya apa-apaan ya? Mas mau bergaya tapi Mas nggak maaf. mampu. Mbak, udah dong. Mas maaf ya, soal teman-teman aku tadi juga mereka juga udah cerita kalau ketemu kamu dan aku mau minta maaf karena mereka udah ngejek kamu ya Mas. Udah gak usah minta maaf sih. Ngapain masih minta maaf sih? Sin, lihat tuh. Bajunya yang dipakai ke sini aja kampungan, terus lihat nih. Nih, udah sobek. Udah dong, kamu Udah lah kamu Mbak. sopan banget sih, Mbak. Ini aku sobek tadi gara-gara cari alamahan, jadi nyangkut ke pagar Mbak. Alasan bilang aja kalau kamu itu nggak mampu beli. Terserah deh, Mbak mau bilang apa. Tadi ya dituduh, saya katanya nggak patah dan saya juga orang kampungan, dituduh orang kampungan. Terus saya katanya cuma jalan kaki nggak patah bareng sama Mbak Sinta. Iya, Kan aku juga. dituduh lah, Sin. Memang kampungan, kenyataan lo nggak fakta. Ini kebetulan banget ya, Mbak Sinta kok bareng sama teman-temannya Mbak? Iya Mas, jadi sebenarnya aku itu ngajakin mereka buat ketemu kamu juga. Cuman Atau aku juga nggak ada nyangka. acara lain atau Iya, gimana? ada acara lain juga Mas, gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Aku dari tadi sebenarnya haus Mbak, soalnya jalan. Ya udah gitu. Kalau gimana kalau kita cari minum aja dulu? Nggak usah lah, Sin. Tuh di bawah kan ada air tuh, minum situ aja. Air hujan. Pantes tau nggak? Emang dia tuh nggak punya malu ya sayang. Datang ke sini bilang kalau dianya haus, ya bilang aja kalau kamu mau ditraktir sama Sinta kan. Ah, bener Mbak, banget. ini kalian bertiga nih apa-apa? Udahlah Mbak, mereka kan nggak tahu ke saya, Mbak juga nggak tahu ke saya. Nggak apa-apa lah, tiap orang berbeda pendapat, nggak Ya, tapi apa-apa. sikap Saya juga nyuruh orang kok buat beli air. Sok-sok. Iya, saya minta tolong, bukan nyuruh. orang. Emang kamu siapa? Loh, Bos. Hah? kenalin Punya dulu. Oh, tadi perusahaan. udah kenalan ya? Hah? Nama saya Bagas, Mas. Gak penting. Ngapain aku masih berjabat tangan dengan orang yang jalan kaki? Gak level banget. Loh, emang Mas dari tadi ke sini nggak jalan kaki? Maksud saya tadi, saya tuh jalan kaki ke Mas dari mobil. Saya ke sini bawa mobil. Tadi pas waktu di jalan ketemu, naik pesawat, naik mobil, jalan kaki juga kan? Gak usah bertele-tele deh. Dia tuh ngimpi di siang bolong. Bener banget. Cinta itu gak pantas sama kamu. Selagi masih ada kita, aku bakal ngelindungi kamu dari cowok brengsek ini, Sin. Ini temen aku udah datang. Saya nyuruh anak buah saya, bukan temen sih. Bos, akhirnya beli yang kecil, yang besar ada di mobil. Yaudah, kamu pegang aja dulu. Tas aku pegang dulu, Gung. Aku dituduh jalan kaki. Loh, Kalian berempat kok ada di sini. kamu kok kenal sama mereka, Gung? Dia bos aku Mas. Hah? Dia Oh, jadi mereka berempat kerja di kantor. Bener bos. Pak Gung. Bentar deh, Mbak mau pergi ke acara syukuran di kantor nggak? Iya benar. Sama, saya ke sana juga, kan saya yang ngadain acara. Maksudnya Mas Bagas yang ngadain acara? Agung ini anak buahku Mbak, jadi dia saya tugaskan buat saya plotting ada di kantor cabang sini Mbak. Jadinya saya kunjungan ke sini, kan Agung juga udah lama kawanan sama saya Mbak. Jadi saya kasih kerjaan. Oh ya, Pak Agung. bentar deh. Tadi sempat ada yang bilang aku jalan kaki, aku orang kampungan, baju aku jelek. Siapa yang bilang bos? Ya mereka bertiga.
Aduh Pak, kami minta Ini yang aku ceritain tadi loh, Gung. Yang kurang ajar sama aku, Gung. Iya Pak, kita kan nggak tahu Pak. Iya, Pak. Kalian- Kita nggak tahu. Iya Ya, Pak, meskipun saya... kalian nggak tahu. Bentar dulu. Kalian Ya udah, Gung. Sekarang gini aja deh. gimana bos? Kita bertiga duduk. Kalian berdiri dulu. Mari. Sekarang gantian ya. Iya, Pak. Ini Mbak Cinta duduk aja. Gung, kamu duduk, Gung. Ya bos. Duh. Udah duduk aja gak apa-apa. Jadi kalian bertiga ternyata masih kerja di kantor aku. Hah? Aku boleh dong duduk begini? Ya maaf bos, kita nggak tahu kalau bos Ya. itu bosnya kita juga. Kita mohon maaf atas ketidaktahuan. Sekarang begini. kita, Bos. Saya nggak masalah, kalian nggak tahu sama saya nggak masalah. Cuman sikap kalian ke orang lain nggak boleh seperti itu. Mau kenal mau nggak, mau dia bos kalian, mau dia jongos kalian, mau dia pembantu kalian nggak boleh seperti itu. Kita kan nggak kenal, kita tanya baik-baik. Dan saya nyampe ke sini bukannya kamu malah ramah sama saya, kamu kurang ajar sama saya. Kalian bertiga kurang ajar sama saya, kalian paham nggak? Iya Bos. Iya, kita tahu kita salah. Iya, kalian bilang sadar diri kan sekarang. Kalian bilang kalian salah. Kalau kalian nggak tahu siapa saya, apa kalian bakalan berbicara seperti itu? Enggak kan? Jadi ayolah kita saling menghargai kalau kalian pengen dihargai. Saya nggak pernah mau cari masalah sama orang lain, tapi kalau kalian cari masalah sama saya, kalian nggak bakalan kehilangan masalah pekerjaan kalian. Dan kalau kalian udah hilang pekerjaan dari saya, kalian bakalan susah buat cari Bos, jangan kerjaan lagi. Jangan sampai kita dicat Bos. Kalau misalkan sama aku dipecat, kalian mau ngancam aku? Hah? Seandainya kalian kerja tapi gak aku bayar, kalian mau nggak? Aduh, Pak, ini kayaknya saya juga bersalah sih sebenarnya kan. Jadi tolonglah teman-teman saya dimaafkan, Pak. Iya Bos, kita minta maaf Bos. Sekarang kalian begini aja, biar aku nggak tambah emosi ngeliat muka kalian. Kita selesaikan di kantor. Kalian kan mau ke kantor kan? Hah? Iya Bos. Kalian mau ikut syukuran kan? Iya. Sekarang kalian bertiga langsung pergi kantor. Kita bahas masalah ini lagi. Iya bos, bayar. Izin kita Pergi. duluan ya. Ya udah. Ya bu. Gung, kamu Ya, Bos. tunggu di mobil aja, Gung. Siapin air yang dingin. Kamu pasti belinya nggak dingin kan? Ya yang kecil bos, yang besar dingin. Udah, kamu tunggu di mobil. Ini tasnya mau dibawa bos. Bawa aja, Gung. Saya duluan nih bos. Ya. Mbak Sinta, sekarang saya serahkan sama Mbak Sinta. Kira-kira hukuman apa yang pantas buat teman-temannya? Aduh, gimana ya, Pak? Kayaknya saya juga. Jangan bilang bapak dong. Saya masih belum tua, saya masih muda. Lama-lama Mbak Sinta yang saya pecat. Waduh, ya udah, terus saya harus Panggil Mas dong. ya udah Mas, tapi saya juga nggak berhak kan untuk memberikan hukuman sama mereka kan. Ya udah. Mungkin Saya aja. bakalan kasih pelajaran sama mereka bertiga. Soalnya kalau misalkan dibiarkan takutnya ada bocoran ke kerawan yang lain malah tambah kurang ajar. Iya juga Gitu kan? sih, Mas. Jadi Mbak Sinta gak usah mikirin masalah mereka gak bakalan saya pecat. Itu karena ya masalahnya di luar kantor. Kalau misalkan masalahnya di dalam kantor itu beda lagi. Ya kalau masalah pribadi saya yang dihina, oke lah saya maafkan. Dan itu juga lagian masih temannya Mbak Sinta. Aduh Mas, ini saya mau ngucapin terima kasih banyak ya karena Mas Bagas sudah mau maafin teman-teman saya juga. Tapi saya juga mau minta maaf karena saya juga nggak tahu kalau ternyata Mas Bagas ini adalah bos di kantor saya. Ya dah kalau begitu, ini kan kebetulan, nggak apa-apa lah. Aku juga nggak tahu kalau kamu kerja di kantor aku. Sekarang kamu bareng sama aku deh kantor. Serius ini nggak Iya, apa-apa? serius. Kenapa? Pokoknya teman-teman Iya nggak apa-apa lah. Emang kenapa kalau ada yang marah kamu bilang sama aku bakalan pecat mereka? ya udah kalau gitu berarti saya bareng sama Pak. Iya, Mas jangan kalau Bagas. gitu terus. Ya udah. Kalau gitu dari tadi ada 6 kali. Mbak Cinta bilang kalau gitu terus. Ya udah saya minta Sekarang maaf kita ya, langsung Pak. pergi aja. Ya udah, Oke? Tapi seneng gak nih kenal sama Iya. aku Mbak? Iya, seneng banget lah. Apalagi kan ternyata kita di kantor yang sama, Pak. Ya, kamu kerja di kantor aku. Iya, Mas, saya kerja di kantor Pak Bagas, ya ampun. Saya jadi nervous ini, Pak, ngobrol sama. Tidak, oh ya, ngomong-ngomong kantor kok pakai baju bebas? Ya kan ini kan syukuran, Pak. Oh. Jadi kan ini sebenarnya hari libur. Ya udah, kalau gitu mending sekarang kita langsung pergi aja. Langsung pergi saya bareng sama Mas Bagas. Enggak, kamu sendirian aja. Waduh, kan jauh tadi sana bareng sama teman. Makanya, kan aku udah ngajakin kamu. Ya udah yuk. Udah. Kita berangkat. Ayo.